Asal-usul Danau Maninjau. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 10 bersaudara di sebuah kampung yang terletak di kaki Gunung Sitinjau. 10 bersaudara itu terdiri dari 9 laki-laki dan adik bungsu mereka seorang perempuan. Anak pertama mereka bernama Kukuban dan adik bungsu mereka bernama Sani. Tidak jauh dari rumah mereka tinggal, hiduplah seorang kaya raya bernama Datuk Limbatang. Datuk Limbatang memiliki seorang anak laki-laki bernama Giran. Datuk Limbatang adalah seorang yang sangat baik hati dan penyemurah. Dia sering membantu kebutuhan dari 10 bersaudara yang yatim piatu tersebut. Di kampung tersebut, setiap kali selepas panen, ada tradisi pertandingan silat yang diikuti oleh para pemuda. Pertandingan silat itu bersifat persahabatan, sehingga tidak boleh ada dendam sesudahnya bagi pihak yang kalah. Hari itu setelah diundi, Kukuban ternyata harus menghadapi Giran. Giran semakin terdesak, hingga sebuah tendangan Kukuban mengarah ke wajah Giran, tetapi berhasil ditepis Giran. Aduh, kakiku sakit sekali. Uda, maafkan aku. Aku sungguh tidak bermaksud melukai kaki Uda. Kukuban pun akhirnya pulang dengan dipapah oleh seorang warga kampung. Keesokan harinya, Giran menemui Sani untuk menanyakan keadaan Kukuban. Sani, bagaimana keadaan kakakmu? Kakinya mengalami patah tulang, sehingga kalau berjalan harus ditopang dengan tokat kayu. Aku benar-benar tidak sengaja, Sani. Ya udah, semua orang juga melihat kalau udah tidak sengaja. Sani, begini, kita sudah menjalin hubungan cukup lama. Daripada menjadi fitnah di kampung ini, lebih baik kita segera menikah. Aku setuju saja udah. Baiklah, besok aku akan mengajak ayahanda menemui kakakmu. Ternyata, tanpa sepengetahuan orang-orang, Giran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Datuk Limbatang sangat senang dan merestui rencana Giran menikahi Sani. Selama ini, Datuk Limbatang melihat Sani sebagai gadis yang berbudi baik. Keesokan harinya, Datuk Limbatang menemui Kukuban di rumahnya. Selamat datang, Datuk. Terima kasih sudah berkenan datang ke gubuk kami. Kukuban, bagaimana keadaanmu? Ya, beginilah, Datuk. Saya masih bisa berjalan, tapi harus dengan bantuan tongkat. Semoga saja luka di kakimu cepat sembuh dan kamu bisa cepat bekerja seperti biasanya. Terima kasih banyak, Datuk. Kukuban, kedatanganku ke sini selain melihat keadaanmu juga untuk mewakili anakku, Giran. Maaf, Datuk. Saya tidak mengerti maksud Datuk. Jadi begini, selama ini Giran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Kedatanganku ke sini adalah untuk menyampaikan pinangan Giran untuk adik bungsumu, Sani. Kukuban terkejut mendengar apa saja yang baru disampaikan oleh Datuk Limbatang. Bagaimanapun di dalam hati, Kukuban merasa dendam karena telah kalah dalam pertandingan silat di kampung. Maafkan saya, Datuk. Tapi Giran telah mempermalukan saya di depan warga kampung sini. Selain itu, Giran telah membuat kaki saya patah. Kukuban, semua warga melihat bahwa engkau menyerang Giran dengan membabi buta. Giran tidak sengaja mematahkan kakimu. Dia hanya mencoba menyelamatkan dirinya. Semua warga kampung melihatnya. Kukuban dan Datuk Limbatang berdebat tentang masalah pertandingan silat itu. Kukuban pun tidak menyetujui pernikahan adiknya dengan Giran. Dengan perasaan kecewa, Datuk Limbatang pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Giran yang kecewa mendengar berita dari ayahnya mengajak Sani bertemu di pinggir sungai. Nih, kakakmu sepertinya benci sekali kepadaku. Padahal sudah jelas aku tidak sengaja mematahkan kakinya. Entahlah udah, sepertinya udah Kukuban sangat pendendam. Tiba-tiba saja Giran melihat kaki Sani berdarah. Sani, kenapa kakimu berdarah? Ya udah, tadi dalam perjalanan ke sini kakiku tersangkut tanaman berduri. Ternyata beberapa warga kampung telah mengikuti dan mengawasi Giran dan Sani dari jauh. Kukuban sengaja meminta warga kampung mengawasi Sani dan Giran. Ketika Giran sedang mengobati kaki Sani,
para warga di desa segera keluar dan menangkap mereka. Giran dan Sani dibawa oleh warga ke tengah kampung. Giran dan Sani pun diadili oleh warga karena dianggap melakukan perbuatan yang melanggar etika. Meskipun sudah berusaha menjelaskan apapun yang sedang terjadi, tetapi warga kampung tetap tidak mempercayai mereka. Para warga pun membawa mereka ke tepian kawah Gunung Sitinjau. Sampainya di tepian kawah Gunung Sitinjau, para warga bersiap melempar Giran dan Sani ke dalam kawah yang mengeluarkan asap. Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, maka letuskanlah Gunung Tinjau ini sebagai pelajaran bagi mereka. Para warga yang mendengar doa Giran pun menjadi cemas, terutama Kukuban. Setelah mengucapkan doa tersebut, Giran dan Sani melompat ke dalam kawah. Para warga kampung berdiri di tepian dan melihat ke dalam kawah. Tiba-tiba saja terjadi gempa dan puncak Gunung Sitinjau mengeluarkan asap hitam serta semburan lahar. Doa Giran terkabul. Gunung tersebut telah mengeluarkan laharnya. Gunung Sitinjau meletus dengan hebatnya. Awan hitam membumbung tinggi dan semburan lahar meninggi. Asap hitam dan lahar yang menyala itu perlahan menghilang. Letusan Gunung Sitinjau itu sangat dahsyat sehingga menghasilkan lubang yang sangat besar. Bekas letusan Gunung Sitinjau ternyata menghasilkan danau yang airnya sangat jernih. Sejak saat itu, danau tersebut dikenal dengan nama Danau Manis.